repot juga jadinya gitu. Apalagi akhir-akhir ini Bapak Presiden Prabowo Subianto jarang, bahkan tidak pernah terlihat membicarakan tentang 3 juta rumah gratis. Kayak semacam sudah tidak berhasrat gitu untuk memberikan 3 juta rumah gratis. Mending berikan makan bergizi. Tapi marketingnya atau pengiklannya itu oleh pemerintah, oleh negara. Padahal hasil pengembang gitu. Hai korban ghosting, apa nih buah favorit kalian? Hah? Jambu. Bahaya kalau sampai janjimu, janji busuk. Kalau plesetannya adalah tentang ke situ, tapi kalau sekedar dikonsumsi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tubuh, ya itu tentu baik gitu. Dan mengingat tentang jambu atau janji busuk, seringkali biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang berkampanye, yang sedang tebar pesona, yang sedang melakukan pendekatan-pendekatan. Dan itu tidak hanya terjadi ketika pendekatan antar kekasih, tapi juga para politisi kepada masyarakat. Seringkali itu dalam kontestasi politik pasti ada kampanye, dan di dalam itu ada yang namanya janji-janji untuk masa depan. Seolah-olah pada saat itu semuanya akan indah ketika mereka dipilih oleh kita sebagai pejabat yang kemudian dapat melayani kita. Salah satu janji yang kemudian disampaikan di era Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika kampanye, yang hari ini sudah terpilih sebagai presiden dan sudah melalui berbagai macam rintangan-rintangan di awal kepemimpinannya hingga hari ini sudah mencapai pada 150 sekian hari kerja. Ya tentu kita memang tidak perlu menghitung hari kerjanya keberapa dan sebagainya, tapi proses itu sudah berjalan dan berbagai macam janji-janji kampanyenya perlahan mulai diberikan dan mulai dibuktikan. Terutama yang paling familiar adalah tentang program makan bergizi gratis. Tapi sebenarnya di satu sisi juga ada janji gratis lainnya. Apa itu? Adalah tentang 3 juta rumah gratis. Wah. Tapi dari berbagai macam janji terkait dengan 3 juta rumah gratis, ada semacam keraguan-keraguan. Bukan berarti kita tidak optimis ya, bukan berarti kita tidak mempercayai pemerintah, bukan. Tapi ada keraguan-keraguan yang latar belakangnya adalah tentang ketidakpastian. Seperti apa dan bagaimana program 3 juta rumah gratis ini akan dibangun. Gak ketemu tuh gimana gitu. Caranya gimana, syaratnya seperti apa iya masyarakat tiba-tiba langsung dapat rumah gratis. Wah. Ini kan bagus gitu kalau terjadi. Tapi kalau nggak terjadi, ya kita upayakan. Dan dari berbagai macam persoalan terkait 3 juta rumah gratis, saya jadi ingin melihat seperti apa dan bagaimana 3 juta rumah gratis ini akan dibangun. Tapi sebelum itu, sebelum masuk pada 3 juta rumah gratis, akhir-akhir ini ada berita yang kemudian berbeda. Ada berita yang kemudian menambah keraguan lagi tentang gimana 3 juta rumah gratis ini akan dibangun kalau rumah subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, syarat maksimalnya naik. Syarat maksimal gajinya naik gitu. Yang awalnya hanya di batas maksimal di angka 7 dan 8 juta maksimal orang yang bisa menerima rumah subsidi di kategori masyarakat berpenghasilan rendah, sekarang naik menjadi 12 juta dan 14 juta. 12 juta untuk orang-orang yang masih lajang, yang masih belum menikah, tapi 14 juta untuk yang sudah menikah. Ini kok bisa jadi naik nih? Ini bener nggak sih sebenarnya rumah subsidi diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau enggak? Atau sebenarnya enggak gitu? Kita kan jadi bertanya-tanya gitu. Karena kalau di kategori masyarakat berpenghasilan rendah, apa iya orang yang mendapatkan penghasilan 12 juta per bulan di kategori orang yang belum menikah, ini masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah? Ini kan repot juga jadinya gitu. Sedangkan data di BPS itu menjelaskan bahwa sebenarnya gaji minimal orang yang kaya itu 10 juta. Dikategorikan 10 juta minimal gitu. Jadi kalau sudah 12,
ini sudah masuk kategori gaya atau enggak? Jadi kita kan jadi akhirnya bertanya gitu. Kalau kita bertanya kapan orang itu disebut kaya, menurut data BPS, ya orang yang kemudian punya penghasilan di atas 10 juta. Dan kalau rumah subsidi yang diberikan kepada pemerintah, oleh pemerintah kepada masyarakat, gaji maksimalnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah 12 juta dan 14 juta, wah, ini sudah kelewat batas. Sudah masih kategori yang lain gitu. Dan akhirnya bisa saja terjadi berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Yang awalnya memang untuk keperluan atau kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, akhirnya diambil oleh orang-orang yang punya penghasilan lebih untuk kebutuhan-kebutuhan lain, untuk memperbanyak rumah-rumahnya atau hal-hal lain yang kemudian mereka inginkan. Lah, ini kan berbicara tentang rumah subsidi di kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Tentu kita tahu bahwa sebenarnya memang antara rumah subsidi dan rumah gratis ini berbeda katanya kan. Pernyataannya berbeda gitu. Clear bahwa rumah 3 juta rumah gratis itu bukan rumah subsidi, clear gitu. Tapi ketika kita melihat bagaimana kemudian rumah subsidi ini terjadi gitu kan, kemudian kita berkaca tentang 3 juta program gratis, 3 juta rumah program gratis yang kemudian dicanangkan, kita jadi bertanya-tanya, gimana nasib 3 juta rumah gratis yang ingin dibangun untuk masyarakat? Kalau dulu kategorinya itu kan untuk masyarakat yang kemudian di bawah desil 2 ke bawah lah, 20 ke bawah, ya kan? Dan penghasilannya per bulan itu tidak lebih dari 1 juta gitu. Sehingga mereka lah yang kemudian akhirnya nanti akan mendapat rumah gratis ini gitu. Untuk kemudian diberikan rumah secara gratis, dibangunkan rumah secara gratis oleh pemerintah. Tapi ketika akhirnya hari ini kita melihat bagaimana ketidaksinkronan data antara satu dengan yang lain, BPS mengatakan orang kaya dengan gaji 10 juta itu sudah disebut orang kaya, tapi di satu sisi ada rumah subsidi untuk berpenghasilan rendah yang batas maksimal gajinya itu 12 sampai 14. Ini kenapa gitu? Apakah kemudian nilai rupiah ini sudah berubah sehingga semakin tinggi taraf maksimalnya atau bagaimana? Atau apa yang kemudian sedang disasar sebenarnya gitu. Dan ada semacam kaca perbandingan ketika kita melihat 3 juta rumah gratis yang sampai hari ini belum penuh dengan kejelasan dan kepastian seperti apa, seperti kekasih kita yang sudah mengatakan aku mencintaimu tapi tidak kunjung melamar. Kan jadi bullshit jadinya gitu. Dan sama, 3 juta rumah gratis ini akhirnya menjadi suatu pembicaraan omong kosong kalau pada ujung-ujungnya juga tidak gratis, kalau pada ujung-ujungnya juga tidak dibangun. Malah fokus pada rumah-rumah subsidi misalnya. Dan kalau rumah subsidi hari ini berubah peraturannya, maka bukan tidak mungkin 3 juta rumah gratis juga akan berubah. Kan repot juga jadinya gitu. Apalagi akhir-akhir ini Bapak Presiden Prabowo Subianto jarang, bahkan tidak pernah terlihat membicarakan tentang 3 juta rumah gratis. Kayak semacam sudah tidak berhasrat gitu untuk kemudian memberikan 3 juta rumah gratis, mending berikan makan bergizi. Nggak tahu kenapa gitu, tapi akhir-akhir ini kalau dilihat dari berbagai macam pernyataan-pernyataan, pidato-pidato atau hal-hal yang difokuskan kayak sudah tidak terlihat, bahkan dalam wawancara 3 jam juga tidak dibahas. Ya meskipun tergantung pertanyaan ya pada akhirnya, tapi dalam berbagai macam kesempatan hal-hal ini hilang dari berbagai macam pembicaraan-pembicaraan. Dan ketika memang sudah dihilangkan, semakin lama semakin hilang, semakin lama semakin tidak ada kabar, bukan tidak mungkin kalau ujung-ujungnya adalah mengkhianati. Kayak kekasih-kekasih kita yang kemudian mereka sudah menghilang perlahan karena jarak membentang. Akhirnya apa? Akhirnya kabar-kabar itu mulai hilang, perasaan-perasaannya mulai pudar, maka salinglah tidak peduli. Maka hasil atau nasib pada akhirnya ujung-ujungnya akan sama. Pertanyaannya adalah apa nasib, bagaimana nasib dari 3 juta rumah gratis ini? Dan sebenarnya dari berbagai macam proses terkait dengan 3 juta rumah atau rumah subsidi, dan ketika dilihat bagaimana proses-prosesnya, ini kok rasa-rasanya semacam perumahan proyek pengembangan, tapi marketingnya atau pengiklannya itu oleh pemerintah, oleh negara. Padahal hasil pengembang itu rumah proyek pengembang, perumahan proyek pengembang, tapi marketing dan iklan-iklannya itu diberikan dan dilakukan oleh negara.
keren sekali, canggih sekali gitu kan. Tapi apapun itu, meskipun ada berbagai macam keraguan-keraguan akibat berbagai macam ketidakpastian-ketidakpastian, jalur-jalur bagaimana dan seperti apa, serta hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, kita tetap harus memiliki rasa optimis dan mendukung pemerintah, karena mau bagaimanapun tujuannya sudah baik. Tapi kalau akhirnya ternyata itu hanyalah sebagai janji untuk kemenangan-kemenangan atau untuk kemudian memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, maka pada akhirnya kita juga yang akan merasa kecewa. Jadi memang perlu diselaraskan antara ekspektasi dan harapan serta mimpi dengan kenyataan-kenyataan yang ada, sehingga kita tidak memberikan ekspektasi yang begitu tinggi yang akhirnya malah menjatuhkan dan membuat kita kecewa. Kita terus percaya bahwa pemerintahan akan terus berperilaku dengan baik kepada masyarakat meskipun ada berbagai macam keraguan-keraguan yang diberikan oleh sikap mereka sendiri. Nah, kita akan lihat seperti apa investasi 3 juta rumah gratis ini, syarat dan bagaimananya, karena di berbagai macam proses kata-katanya akan semakin terlihat, meskipun sampai hari ini ya tidak ada pembahasan, tapi setidaknya selama 5 tahun ke depan mungkin akan ada pembahasan dan mungkin saja juga bisa terbangun. Tapi apakah itu mustahil atau menjadi bisa? Kalau dilihat dari hari ini, rasa-rasanya cukup mustahil. Tapi saya terus percaya bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki rasa ketulusan kepada masyarakat Indonesia. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you,